Selamat siang, Ibu dosen dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami program studi budaya perairan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami, yaitu produksi perusahaan dengan tanggung jawab terbatas firma persekutuan komoditer. Pada hukum dagang Indonesia dikenal bentuk-bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas, perseroan firma, perseroan komoditer, JF, komoditer, Fenoskap. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembaran saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Perseroan terbatas atau PT memiliki 5 karakteristik struktural, yaitu 1. Legal personality atau badan hukum, 2. Limited liability atau tanggung jawab terbatas, 3. Transferable shares atau saham dapat dialihkan, yang keempat centralized management atau manajemen terpusat, yang kelima adalah shared ownership pemilikan saham oleh pemasuk modal. Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari rapat umum, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Tanggung jawab terbatas atau limited liability adalah status hukum di mana tanggung jawab pemilik terbatas pada nilai investasi mereka di perusahaan atau kemitraan. Kewajiban bisnis bukanlah tanggung jawab pemilik sebagai pribadi, karena bisnis dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik. Jadi jika suatu perusahaan digugat, maka penggugat hanya berhak menuntut harta kekayaan perusahaan, bukan harta pemilik. Kemudian, pemilik hanya kehilangan uang yang mereka investasikan di perusahaan. Jika bisnisnya bangkrut, dengan demikian mereka terhindar dari kebangkrutan pribadi dan tidak harus menjual aset atau hartanya untuk melunasi hutang perusahaan. Beberapa organisasi bisnis memiliki tanggung jawab terbatas seperti perusahaan terbatas swasta, perusahaan terbatas publik, kemitraan terbatas, limited liability partnership, dan limited liability limited partnership. Firma adalah suatu badan usaha dimiliki oleh lebih dari satu orang, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha. Firma bukan merupakan badan hukum seperti hal perseroan terbatas. Firma diatur sebagai badan usaha yang dibentuk berdasarkan persekutuan, bukan sebagai bahan hukum menurut undang-undang. Selain itu, firma juga tidak memenuhi persyaratan badan hukum lainnya, yaitu kekayaan yang terpisah dengan kekayaan memiliki pengurusannya masing-masing. Jenis-jenis firma. 1. Firma dagang. Firma ini bergerak di industri perdagangan dan berfokus pada kegiatan jual beli barang. 2. Firma non-dagang atau jasa. Firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Misalnya firma hukum, firma akuntansi. 3. Firma umum. Pada firma umum, semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Semua anggota yang bertanggung jawab pada operasional perusahaan, termasuk dalam utang piutang. 4. Firma terbatas. Pada firma terbatas, semua anggota ada di dalamnya tidak memiliki kekuasaan yang bebas. Tanggung jawab dan kewajiban anggotanya dibatasi. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan firma. 1. Prosedur pendirian yang mudah. 2. Modal perusahaan yang relatif besar dengan adanya gabungan modal dari anggotanya. 3. Keputusan firma didasarkan dalam pertimbangan seluruh anggota. 4. Semua pemilik modal aktif ikut mengelola perusahaan. 5. Adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Kekurangan firma. Semua anggota firma bertanggung jawab pada hutang-hutang perusahaan. Kekurangan firma. 1. Semua anggota firma bertanggung jawab pada hutang perusahaan. 2. Kerugian firma bertanggung jawab bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. 3. Tidak ada pemisah antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. 4. Kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika ada anggota yang keluar. 5. Akan menimbulkan perselisihan jika pembagian kehutang.
punya keuntungan kekurangan adil. Persekutuan komoditer. Persekutuan komoditer atau komoditeirenschap dalam bahasa Belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komoditer. Perseroan komoditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain. CV adalah persekutuan dengan satu setoran uang, barang, tenaga, atau sebagai pemasukan para sekutu. Dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara tanggung renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang sebagai pelepas uang. Dalam persekutuan komoditer memiliki dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja aktif adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Oleh karena itu, sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga. Di lain pihak, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perusahaan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja. Sebab yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya hanya sekutu aktif komplementer. Sekutu tidak kerja atau pasif adalah sekutu komoditer tidak mengurus persekutuan, dia hanya di belakang layar. Artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak ketiga. Sekutu pasif atau sekutu komoditer ini hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sekutu komoditer terhadap utang-utang yang dimiliki perusahaan kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya dalam perusahaan. Sekutu komoditer ini tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya, seperti hal sekutu komplementer. Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, masing-masing memberikan pemasukannya yang berwujud uang, barang, atau tenaga atas dasar pembiayaan bersama. Artinya, untuk rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dengan sekutu komoditer. Meskipun tanggung jawab sekutu komoditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Selamat siang.